Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wat ta'wil, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita seluruhnya, sehingga pada malam yang ke-28 ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita dan sekaligus untuk menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melaksanakan qiyamul lail atau salat tarawih secara berjamaah pula. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita bahwa la tazulu qadamu 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Kata beliau, tidak beranjak kaki anak Adam pada hari kiamat nantinya sampai dia ditanya 4 perkara. Jadi 4 perkara ini adalah perkara yang perlu kita perhatikan, karena 4 perkara ini akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke dalam surga atau neraka, Allah Subhanahu wa taala akan minta pertanggungjawaban tentang 4 perkara ini. Kalau di dalam riwayat lain dikatakan 5 perkara. Ya, dalam riwayat lain dikatakan la tazulu qadamu ibnu Adam yaumal qiyamah indallah hatta yus'al an khamsin. Jadi tidak ada perbedaan antara 4 dengan 5. Ini cuma sekedar tentang penjabaran hadis tersebut. Jadi 4 perkara ini, yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an umrihi fima afnah. Hal yang pertama kali yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah tentang usia kita. Untuk apa kita habiskan usia ini? Yaitu kita pakai untuk apa? Allah berikan kesempatan kita hidup di dunia ini, kita habiskan untuk apa? Apakah kita terus menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita justru lalai dari beribadah kepada Allah? Ini hal yang pertama. Dan ketahui bersama bahwa hikmah penciptaan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Aku, kata Allah. Ma uridu minhum min rizkin. Saya tidak pernah minta kepada mereka rezeki, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ma uridu ayyutaimun. Saya juga tidak pernah minta agar mereka memberikan saya makan. Bahkan innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Bahkan Allah lah yang memberikan kita rezeki, fasilitas di dunia ini. Karenanya Allah Subhanahu wa taala akan mintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Usia yang Allah berikan kepada kita, kesempatan yang Allah berikan kepada kita,
terutama pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kesempatan untuk berjumpa di bulan Ramadan. Bahkan sudah berada di 10 malam terakhir Ramadan, bahkan sudah berada di akhir Ramadan. Kita gunakan untuk apa itu usia yang Allah berikan kepada kita? Berjumpa dengan bulan yang mulia, berjumpa dengan bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru di 10 malam terakhir Ramadan ini kita bisa saksikan banyak-banyak masjid sudah kosong. Kemana mereka semuanya? Ada yang tahu jawabannya kemana? Ya? Oh iya, ada yang jawab pergi ke mall. Iya. Pergi apa di mall, Pak? Pergi menunaikan zakat mallnya. Iya. Padahal di sini banyak orang miskin di sekelilingnya. Iya. Kenapa mereka menunaikan zakatnya di mall sana? Sudah tidak konsentrasi lagi dengan ibadah. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi SAW 10 malam terakhir itu tadi seperti yang dikatakan tadi protokol, gaskan memami. Iya. Kalau Nabi bisa berbahasa Makassar, mungkin dulu juga akan mengatakan saya akan gaskan sekitar 10 malam terakhir Ramadan. Tetapi justru tidak. Sudah terkonsentrasi, sudah tercampur konsentrasinya dengan baju lebaran, kue lebaran, parcel-parcel, THR. Di pinggir jalan adakah THR? Pertanyaannya itu terus THR. Tidak jadi lebaran kalau tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dikasih tahu begitu saja. Ya. Ingat usia yang Allah berikan kepada kita ini akan dimintai pertanggungjawaban. Kemana akan coba? Allah berikan kesempatan, nikmat kesempatan. Berada di bulan Ramadan, di akhir Ramadan, justru kita sia-siakan. Naudzubillahi min zalik. Menunjukkan bahwasanya banyak orang tidak mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Mungkin dapat berkahnya tapi sedikit. Kalau mau tahu keberkahan Ramadan, kalau kita dapat keberkahan Ramadan di awal Ramadan, itu semakin bertambah ibadah kita di akhir Ramadan. Tetapi kalau justru berkurang Ramadannya, berkurang ibadahnya di akhir Ramadan, tanda-tanda bahwasanya keberkahan Ramadan kurang kita dapatkan. Iya? Karena justru terbalik apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan ingat nanti akan dimintai pertanggungjawaban tentang usia, kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Padahal Ramadan itu betul-betul merupakan momen yang terbaik bagi kita untuk senantiasa apa? Beribadah kepadanya, beristighfar, memohon ampun. Apalagi ketika di 10 malam terakhir ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Dan kita tidak tahu kapan terjadinya Lailatul Qadar itu. Disuruh cari 10 malam. Jangan dibilang, oh sudah lewat nih kemarin Ustaz 23. Tidak perlu kita dengarkan itu. Ya. Kapan kita dengarkan? Lihat nih, 24, 25, 26, 27, 28 sudah kendor. Karena kenapa? Sudah lewat nih. Jadi tidak perlu kita dengar yang seperti itu. Intinya kita fokus sebagaimana Nabi SAW menghidupkan, bahkan membangunkan keluarganya di 10 malam terakhir Ramadan. Ini nikmat yang Allah Subhanahu wa taala suatu saat nanti akan pertanyakan nanti sebelum kita beranjak ke surga atau ke neraka. Baik, yang kedua adalah wa an shababihi fima ablah. Waktu mudanya untuk apa dia habiskan? Masa muda itu antara 40 sampai 40 tahun ke bawah. Ya? 40 tahun ke bawah, masa muda. Disinilah masa muda ini banyak-banyak orang lalai.
Allah berikan kekuatan fisik, kesehatan fisik, kesempatan, ya, tapi dia tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karenanya sangat luar biasa ketika ada anak muda kita menyibukkan dirinya untuk menghafal Al-Quran, belajar agama, ketimbang anak-anak yang kesana kemari keluyuran, ya, balap-balapan, terus apa lagi, nongkrong-nongkrong. Ini kan jelek, kurang bagus, menghabiskan waktunya di masa mudanya. Nah, kalau anak muda tidak bagus kumpul-kumpul seperti itu, bagaimana lagi dengan bapak-bapak? Ya, habiskan sampai larut malam, ya. Taib. Karena Nabi SAW mengingatkan kepada kita dua nikmat yang paling sering dilupakan oleh kaum muslimin. Nikmat apa itu? As-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, kesempatan. Dua nikmat ini ada pada masa-masa muda. Dia yang energik, yang sehat, yang banyak kesempatannya, belum ada istrinya, belum ada anaknya, tapi mereka lupakan, lalaikan. Ini juga kewajiban bagi orang tua untuk mengingatkan anak-anak mudanya untuk senantiasa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Karena kenapa? Nanti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dua tentang usia. Usia secara umum, kemudian usia ketika muda. Yang ketiga, sekaligus yang keempat adalah yang akan ditanyakan itu tentang harta kita. Ya. Min aina iktasaba wa fima anfaqah. Dari mana dia dapatkan harta tersebut? Yang ketiga, yang keempat, kemana dia belanjakan harta tersebut? Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapatkan harta tersebut dari jalan yang Allah halalkan, dari jalan Allah ridhoi, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillah. Itu yang diinginkan, itu yang namanya keberkahan. Meskipun sedikit. Seperti ada orang yang dapat dengan hasil jerih payahnya jadi tukang beca, ojek online, atau tukang batu. Ya. Jadi jangan dipandang enteng tukang batu itu, banyak rumahnya. Di mana-mana tak bene-bene rumahnya. Iya. Banyak rumahnya. Di Makassar, Takalar, tapi istrinya cuma satu ya. Iya. Istrinya cuma satu. Iya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih baik daripada dia mendapatkan harta dari rampasan, merampas haknya orang lain, mencuri, hasil riba, ataukah hasil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti sogok menyogok. Ini sogok menyogok terkadang sudah membudaya, hal yang sudah disepakati bersama, sudah rahasia umum, tapi tetap juga banyak yang melakukannya. Sadar atau tidak sadar, 1 bulan yang lalu kita banyak masyarakat kita yang sogok menyogok. Ya, apalagi dapat amplop dari caleg fulan, ikan dikasih jadi ustad. Ya kenapa kau terima? Masalahnya di situ. Ya. Kenapa? Karena ini termasuk bab larangan dalam pemerintah kita money politik. Saya tidak berbicara politik di sini ya, cuman membicara tentang money politik. Artinya kita dapatkan harta tersebut dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya pemerintah kita yang melarang, tapi Allah Subhanahu wa taala melarang. Kata Nabi SAW dalam hadis Ibnu Umar, ar-rasi wal murtasi finnar. Yang menyogok dan yang disogok sama-sama tempatnya di neraka. 150 Ustaz.
pakai 150 ji lagi. Kalau dikali 10 caleg, belum lagi minyaknya, gula pasirnya. Biasanya bapak-bapak masih malu-malu, tapi ibu-ibu ini biasanya. Apalagi kalau ada sosialisasi ini, sosialisasi itu. Cair mi kau, cair mi. Saya tidak pi. Nah. Nauzubillahi min zalik. Ini sudah dianggap biasa, ya. Padahal ini adalah harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lainnya, riwayat lain dalam sahabat yang lain, Nabi mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasi wal murtasi. Rasulullah melaknat orang yang menjongok dan yang disogok. Ya. Jadi tidak ada alasan, Pak. Memang ada sebagian saudara-saudara kita memang sengaja mengumpulkan caleg sampai 15 caleg dia kumpulkan. Tidak tahu bagaimana cara memilihnya kalau 15 itu. Ya kan? Itu urusannya dia. Yang jelasnya permasalahannya di sini adalah mengambil harta tersebut dengan cara yang tidak dibenarkan di dalam pemerintah kita dan di dalam urusan agama kita. Tetapi ini hal yang seperti ini sudah dianggap biasa-biasa. Bagaimana caranya mau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau dia kasih makan anaknya, bapaknya, suaminya, istrinya dengan harta uang caleg. Pantasan mereka lebih percaya terhadap janji-janji caleg daripada janjinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau janji Allah Subhanahu wa taala pasti Allah tidak akan mengkhianati janjinya. Maka hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh kecil saja. Contoh kecil hanya 50.000, 150.000. Ya. Tetapi ketahuilah ini akan tetap dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulai malam ini renungi baik-baik. Sudah berapa kali kita ngambil uangnya caleg? Hitung, Pak. Berapa kali mengalahkan seperti ini? Hitung juga berapa kali dapat apa tadi? Serangan duha. Salah ya? Serangan fajar. Iya, mirip ji duha dengan fajar. Iya. Ada juga serangan duhur, maghrib, isya. Seperti itu. Luar biasa, Pak. Bagaimana caranya mau berkah negeri kita? Iya kan? Sudah sistemnya sistem seperti itu ditambah lagi dengan cara yang tidak baik. Terus kita dukung lagi dengan cara seperti itu. Hanya mendapatkan 100, 150, baru nanti kita dibohong-bohongi lagi. Ya kan? Nauzubillahi min zalik. Hendaknya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita renungi, wabki ala khati'atik. Tangisi kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu. Jangan diulang lagi, Pak. Mudah-mudahan jamaah, insyaallah di sini tidak ada, tapi di luar banyak. Ya toh? Iya. Kan ini kan masjid. Di luar banyak. Di sini tidak ada insyaallah. Saya yakin tidak ada sini. Iya. Tidak tahu nih kalau ada di antara kalian yang pernah dapat amplop. Jadi jangan dibilang saya cuma dikasih, Ustaz. Masalahnya kita menerima. Ini namanya apa? Ta'awun 'alal ismi wal udwan. Kita tolong menolong dalam hal yang jelek. Kemudian yang keempat adalah kemana kita belanjakan harta yang kita dapatkan tersebut. Ya, apakah kita bersedekah, membayar zakat bagi yang sudah cukup haul dan nisabnya? Ya, ataukah kita justru menyimpan harta tersebut? Nauzubillahi min zalik. Nah, itu nanti akan dikalungkan di hari kiamat. Ya, jadi nanti ada berbentuk ular, ular yang betul-betul berbisa. Itu nanti yang akan datang di hari kiamat. Saya ini teman adalah hartamu yang kau simpan dulu yang tidak kau bayarkan sedekahnya, infaknya. Nauzubillahi min zalik. Maka ini ya hal yang perlu kita perhatikan. Harta dari mana kita dapat dan kemana akan kita belanjakan harta tersebut. Jadi ini 4 perkara yang perlu kita renungi bersama.
nanti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di akhir-akhir Ramadan ini tentunya kita hendaknya menundukkan hati-hati kita, menangisi kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita dan menggantikan dengan kebaikan-kebaikan serta pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di antara jalan keselamatan yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah senantiasa menangisi kesalahan-kesalahan kita. Usia yang pernah kita sia-siakan, masa muda kita pernah mungkin melakukan hal-hal yang jelek, Allah tutup dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada harta yang pernah kita dapatkan dengan cara yang haram, kita berusaha untuk beristighfar, mengganti dengan cara beramal dengan amal yang baik. Ya, yang lalu biarlah berlalu, tetapi kita tetap beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah hapuskan dosa-dosa kita. Iya. Tidak perlu kita ceritakan kepada orang lain. Karena kenapa? Yang namanya dosa itu tidak perlu diceritakan. Cukup kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tangisi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tengah malam duduk-duduk kita renungi, oh, waktuku SMA pernah kulari yang ibase misalnya. Atau pernahkah melakukan ini, melakukan itu, nauzubillah min zalik. Artinya apa? Kita senantiasa mengakui kesalahan tersebut dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya bulan Ramadan itu hati kita luluh untuk senantiasa mengingat dari banyak-banyak kesalahan kita dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, usia kita ini tidaklah lama di dunia ini. Ya, meskipun Nabi SAW mengatakan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzalik. Usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit ia melampaui hal tersebut. Tetapi itu sekedar kebanyakan umatnya Nabi. Ada juga yang usia 50, 30 tahun, 20 tahun Allah sudah cabut nyawanya. Karenanya kita harus sadar bahwasanya tidak ada yang bisa mengetahui tentang kapan datangnya yang namanya ajal tersebut. Rahasia ilahi. Adanya untuk senantiasa kita memperbanyak mengingat kematian. Kafa bil mauti idhatan. Cukuplah kematian itu sebagai peringatan bagi kita. Ya, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya apa yang kita amalkan dari kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita pernah lakukan kejelekan-kejelekan senantiasa dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan kita tidak tahu di antara kita ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka setiap malamnya. Semoga kita termasuk dari golongan orang-orang yang utaqa'u minan nar, orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Manfaatkan 10 malam terakhir Ramadan ini, sisa 2 hari. Kalau bukan 3 hari, sisa 2 hari. Ya, kata panitia tadi, gaskan memang 2 hari ini. Ya, supaya kita betul-betul mendapatkan keberkahan dari Ramadan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istawu aqimu sufufakum wasuddul khalal. Lurus dan rapatkan safnya. Allahu Akbar. كثيرا طيبا بك معي
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله
أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم
زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. witir. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس.